Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa media MJA Solo, MJA Talks kembali hadir untuk memberi ruang tanya jawab bagi para pemirsa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang mungkin sangat dekat dengan kita saat ini, di mana kita tahu gonjang-ganjing keadaan ekonomi sangat berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari. Harga barang naik dan berbagai macam hal terjadi baik dalam negeri maupun di luar negeri. Maka berkaitan dengan hal tersebut kita membahas satu tema, yakni harga naik, iman jangan turun. Sudah bersama dengan kita narasumber kita, tamu spesial kita, Ustaz Abdul Qadir Yahya Al-Habsyi. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah walafiat. sehat Antum afiat. juga sehat selalu insyaallah. Alhamdulillah sehat Semua afiat. teman-teman sehat semua insyaallah. Alhamdulillah. Nah, ini Ustaz, kita tahu berbagai macam harga naik Ustaz ya. Bahan bakar, berbagai konflik terjadi di dunia mengakibatkan banyak harga naik, berbagai macam daya beli turun, sehingga masyarakat saat ini ya dalam keadaan yang resah dan lain sebagainya dengan kondisi ekonomi saat ini. Dan kita berharap semoga segera berlalu ini Ustaz. Tapi di dalam menjalani menghadapi hal ini, kadang orang yang kemudian mempertanyakan Ustaz. Mempertanyakan ini harga naik, saya bisa ndak untuk makan. Harga naik, saya bisa ndak untuk ini dan untuk itu. Padahal kita tahu bahwasanya segala hal itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz ya. Dan ini merupakan satu keimanan kita kepada Allah. Maka sebelum kita membahas hal-hal yang lebih jauh, mungkin antum bisa bahas terlebih dahulu, antum bisa jelaskan sejatinya esensi keimanan di dalam Islam untuk menghadapi hal-hal seperti ini seperti apa Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, alhamdulillah tentang keimanan ini yang menjadi problematika kita di saat harga semua naik, di saat problem ekonomi dan berbagai masalah kesulitan yang dihadapi. Tentu yang dibutuhkan, yang diperlukan saat ini adalah sesuai tema kita, yaitu harga naik, iman jangan turun. Ya, kita membahas tentang iman. Menarik ini Ustadz Haikal, karena iman ini terkait dengan keyakinan. Dari asal katanya sendiri, amana yu'minu kan berasal menunjukkan arti kita percaya, kita yakin. Kita harus menguatkan keyakinan bukan hanya sekedar di dalam ucapan saja. Tetapi ada 3 hal yang berkaitan dengan iman, yaitu di dalam hati kita yakin bahwasanya kita memiliki Allah. Ya. Bahwasanya Allah mengatur segala-galanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin segala rezeki apapun yang menjadi tanggungan di dalam kehidupan kita sudah diatur sama Allah. Kemudian setelah kita yakini dengan hati, lisan juga mengikrarkan keimanan kita. Dan pastinya dibuktikan dengan perbuatan dan perilaku amal dari anggota tubuh kita. Bahwasanya kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semua yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita imani. Alhamdulillah. Berarti dalam menyikapi ini, pondasi di dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengatur segala rezeki kita. Allah telah mengatur berbagai macam hal yang harusnya kita dapatkan. Itu menjadi modal utama Ustaz ya. Untuk kemudian kita tidak panik, kita tidak kemudian gonjang-ganjing di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan yang kita alami saat ini Ustaz. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, pasti Nabi SAW mencontohkan Ustaz ya. Mungkin bukan secara langsung harga naik, tapi berbagai macam kesulitan dialami sahabat, berbagai macam kesulitan terjadi di masa Nabi SAW. Lantas gimana Ustaz Nabi SAW itu mengajarkan para sahabat untuk bisa bertahan menghadapi berbagai macam kesulitan Ustaz? Naam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kita semua wajib mengetahui dan mengingat bahwasanya beliau adalah suri tauladan kita. Dalam segala macam kehidupan kita harus mencontoh, meniru dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua sudah mengetahui bahwasanya namanya hidup itu pasti tak lepas dari yang namanya ujian. Selagi kita masih bisa bernafas, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ujian kepada kita. Naam, dan Rasulullah SAW sendiri pun di dalam kehidupannya pun tak kosong dari ujian. Bahkan ujian beliau bukan ujian yang ringan. Kita tahu bagaimana beliau diuji dengan ditinggalkan oleh keluarganya. Dan sejak beliau lahir, ayahnya sudah nggak ada, ibundanya meninggal di usia beliau masih kecil. Belum lagi anak-anak beliau, istri beliau yang meninggal dunia, paman beliau. Belum lagi ujian-ujian dari masyarakat yang mencaci, yang memaki, yang menghina dan lain sebagainya dialami oleh Nabi SAW. Rasul SAW
memberikan pelajaran penting bagi kita ketika kita menghadapi masa-masa ujian, masa-masa sulit. Di antaranya sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita lakukan adalah dengan bersabar dan juga mengerjakan sholat. Nah, ini dua hal yang nggak boleh lepas. Kalau kita ingin kuat, kita ingin bisa melewati masa-masa sulit, jangan sampai sholat kita tinggalkan. Dan juga kesabaran perlu ditambah. Selain nanti setelah itu kita terus berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpasrah. Karena namanya hidup itu bagaikan roda berputar antara sulit dan masa senang. Wala bu'sun 'alaika wala rakha'u la wala husnun yadumu wala sururun wala bu'sun 'alaika wala rakha'u. Enggak ada kesedihan yang terus-menerus. Enggak ada juga kebahagiaan yang terus-menerus. Masa susah, masa lapang itu akan datang silih berganti. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Makanya kata Nabi SAW, Islam ini indah. Ya. Kita semua diberikan iman, Islam ini indah sekali, semuanya baik. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Kata Nabi SAW, aku merasa kagum, takjub dengan orang-orang beriman. Kenapa? Karena urusan mereka itu semuanya baik. Ya. Kalau in asobathu syarra, kalau mereka mendapat syarra, mendapat kebahagiaan, kesenangan, syakar, kemudian dia bersyukur, fakana khairallah, dicatat kebaikan. Kalau dia diuji sama Allah, inna sobathu dharra, masa ujian, dia diuji sama Allah Subhanahu wa taala, dia sabar, dia mau bersabar, fakana khairanlah, dan dia dapat kebaikan. Jadi ketika diuji, bersabar dapat kebaikan. Ketika dapat nikmat, dia mau bersyukur dapat kebaikan. Semuanya baik buat orang beriman. Tinggal bagaimana kita menghadapi masa-masa itu semuanya. Nah, Berarti dari apa yang dilakukan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, kalau mau kita bandingkan ujian kita dengan ujian Nabi, sudah nggak ada bandingan yang sangat besar jauh, ujian yang diterima oleh Nabi SAW. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana cara pandang yang Nabi ajarkan, bahwa segala sesuatu yang kita alami itu bisa menjadi kebaikan bagi kita saja, bisa jadi pahala. Ketika nikmat kita syukuri maka jadi pahala, ketika sabar ujian, cobaan kita sabar juga dapat jadi pahala. pahala. Jadi intinya dalam memandang segala sesuatu saja. Nah, Baik, Ustaz. Nah, kaitannya juga dengan permasalahan ini, Ustaz. Kita tahu bahwasannya permasalahan harga ekonomi ini kaitannya juga dengan pekerjaan, dengan roda ekonomi, perdagangan. Dan kita tahu bahwasannya tadi Nabi sebagai suri tauladan itu kita tahu dalam sejarah Nabi juga termasuk pedagang, Ustaz, ya. beliau Nah, pedagang besar, hebat. Nah, kira-kira bagaimana kita sebagai seorang muslim yang mungkin sebagian besar mayoritas adalah pedagang ataupun orang-orang yang bekerja, etika dalam bekerja, etika dalam berdagang yang dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam menghadapi kesulitan saat ini. Karena mungkin banyak orang, Ustaz, yang dalam menghadapi kesulitan ini mereka ambil jalan pintas, curang dan lain sebagainya, sehingga tidak sesuai dengan etika ataupun tata cara syariat yang diajarkan oleh Nabi. Mungkin antum bisa jelaskan, Ustaz. Nah, pertanyaan yang indah ini ya, terkait perdagangan, pekerjaan. Dan ini sangat penting ya, terutama untuk anak muda-mudi di saat ini. Kita, Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta. Innallaha yuhibbul mu'min muhtarif. Allah tuh suka dan sayang, cinta kepada seorang hamba yang dia mau bekerja. Kita juga tahu al-batalah tuqassil qulub ya. Sifat malas itu dapat mengeraskan hati. Dan itu bukan hanya di dalam agama saja ya. Dalam kehidupan pun kalau kita malas urusan dunia dan lain pun Allah juga nggak suka ya. Jadi penting bagi kita berdagang, dan jangan dikira bekerja atau berdagang itu semuanya itu berarti pecinta dunia atau mengejar dunia, enggak ya. Justru Nabi SAW ketika ada sahabat yang mengira bahwasannya jihad di fisabilillah itu hanya untuk mereka yang terbunuh di medan perang, Nabi katakan man sa'ala walideh fa fisabilillah. Siapa orang dia tadi itu bekerja untuk menghidupi orang tuanya, maka dia jihad di jalan Allah. Oman sa'ala iyalih fisabilillah, siapa yang menghidupi keluarganya dia berada di jalan Allah. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya bekerja, berdagang adalah suatu hal yang baik apabila dijalani dengan baik. Sebagaimana tadi antum sampaikan, dalam berdagang Nabi juga mengajarkan apa yang perlu diperhatikan ketika kita berdagang. Ada beberapa poin tentunya. Yang pertama, ketika kita mau berdagang, kita mau bekerja, kita sadari dulu dalam hati kita atas dasar apa kita bekerja. Niatnya apa? Karena segala sesuatu itu kalau tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bagus ya.
Walaupun nanti ke depannya misalnya nggak sukses, tapi kalau niatnya dia baik, itu akan menghasilkan kepada dia suatu kebaikan. Nah, jadi yang pertama ditancapkan di hati kita, niatnya karena Allah. Berhasil atau enggak nanti urusan sekian. Karena kalaupun kaya, ya, orang kaya nggak harus dia dari dekat sama Allah, bahkan mereka yang jauh sama Allah pun bisa kaya. Ya, tapi kaya dengan Allah sama kaya bukan karena Allah itu beda. Orang yang kaya karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah mengeluarkan hartanya untuk Allah, ya. Tapi orang yang kaya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan sulit untuk mengeluarkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tadi Nabi SAW juga mengingatkan, wa man sa'a mukathira. Siapa orang yang bekerja tujuannya untuk banyak-banyakan, bangga-banggaan, fa fisabilis syaitan. Dia ada di dalam jalannya setan, bukan dalam jalan yang diridhoi Allah. Jadi niat ditata dulu. Setelah niat ditata, tujuannya bagus. Yang kedua, caranya juga harus bagus. Ya, bekerjanya juga harus bagus. Nggak bisa kita mau tujuannya bagus tapi caranya jelek. Nah, seperti kita mau bekerja tapi kerjaan kita menipu, mengurangi takaran, berdusta, pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah. Nggak bisa, walaupun kita beralasan, tapi hasilnya saya gunakan untuk membantu. Hasilnya saya gunakan untuk membantu anak yatim, untuk membangun ini, membangun itu, menolong orang. Nggak bisa. Kenapa? Karena caranya salah. Kalau sudah caranya salah, walaupun tujuannya baik, nggak akan sampai. Nah, jadi caranya perlu diperhatikan di dalam bekerja tadi dengan cara yang sesuai dalam syariat. Dan itu pun dalam Islam sudah diatur. Kita tahu ilmu fikih juga ada ilmu fikih muamalat. Fikih yang membahas tentang muamalah. Di dalamnya ada pembahasan tentang kitab bai, menerangkan tentang jual beli. Itu semua diatur. Gimana cara jual beli yang bagus. Dan bahkan kita nggak perlu repot-repot kok. Orang berdagang itu sudah bisa dikumpulkan dengan para syuhada. Sudah bisa dikumpulkan dengan para nabi nanti di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, at-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Seorang pedagang yang jujur, yang amanat, dia akan dibangkitkan nanti bersama dengan para nabi, para siddiqin, dan juga orang-orang yang meninggal syahid. Ya. Kemuliaan besar untuk para pedagang, asal dia mau caranya yang benar. Contoh, mau bangun malam ibadah misalnya, mau mengerjakan sholat, tapi dia wudhunya bukan dengan air suci, wudhunya dengan air kencing, nggak bisa. Ya. Walaupun ibadah, tapi kalau caranya salah, dengan sesuatu yang nggak pas, ya nggak sampai. Nah, dan yang terakhir, nggak cukup hanya ikhtiar. Kita harus menyandingkan dohir dan batin dalam usaha. Ada ikhtiar, usaha kita ada, doa, tawakal juga harus ada dibarengi. Itu insya Allah kiat-kiat berdagang yang diajarkan dalam Islam. Nah, berarti kesinambungan konsistensi antara niat dan upaya, Ustaz ya. Jadi tidak bisa hanya salah satu, tapi harus beriringan bersamaan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ya. Nah, menarik juga dengan tadi apa yang antum sampaikan di bagian akhir, bagian ketiga terkait dengan tawakal, Ustaz. Dengan tawakal. Nah, ada banyak orang yang kemudian terjebak, Ustaz, dalam persepsi bahwasanya rezeki itu sudah diatur, saya nggak perlu kerja. Sehingga ya sudah dia usaha maksimal, nanti saya dapat duit. Tapi di lain sisi ada orang, ya kamu kerja supaya cari uang, dapat rezeki dan lain sebagainya. Nah, gimana Ustaz cara menyeimbangkan ya, Ustaz? Di satu sisi kita tahu rezeki kita sudah tertakar, tapi di sisi yang lain kita harus ada ikhtiar untuk rezeki ini sampai. Ada orang yang kemudian menitik beratkan hanya pada satu sisi dan melemahkan yang lain. Nah, ini hal yang sering disalahpahami sama orang. Mereka ada sebagian yang menganggap, wah usaha itu nggak penting. Ya. Kenapa? Karena semua sudah ditakdirkan sama Allah. Untuk apa saya berusaha kalau sudah ditakdirkan bagiannya seperti ini? Ya. Ada lagi sebagian yang mereka menganggap usaha itu sangat penting, tapi mereka gagal di dalam bertawakal, meyakini bahwasannya semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang telah Allah gariskan. Disinilah banyak orang gagal memahami, jadi kita harus memahami terlebih dahulu apa itu ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu adalah usaha yang kita lakukan untuk mencapai kepada kebaikan yang kita inginkan. Contoh, saya ingin punya ilmu. Enggak mungkin bisa-bisa ilmu langsung kita dapatkan. Laisal mar'u yuladu alima, enggak ada orang lahir langsung alim, enggak ada. Perlu apa? Proses. Ada proses, belajar pun nggak mudah, butuh waktu bertahun-tahun supaya dia mendapatkan ilmu dulu. Nah, contoh sakit, nggak bisa sembuh langsung dapat. Yuk, walaupun Allah serba bisa, tapi kita harus ada sebabnya dulu, kita harus ada usahanya dulu. Nggak mungkin Allah tiba-tiba beri. Caranya berobat, ya, cari obat, datang kepada dokter, datang kepada orang-orang yang paham.
Nanti setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesehatan. Dalam berbagai hal kita diperintahkan untuk ikhtiar, usaha untuk mencapai kepada kebaikan. Wa alaisa lil insani illa masya. Seseorang itu nggak akan memperoleh kebaikan kecuali apa yang telah diusahakan. Sesuai yang dia usahakan seperti apa, ya dia dapatkan itu. Kalau takdir itu sudah ketentuan yang Allah tetapkan, yang Allah batasi, yang Allah berikan kepada para makhluk-makhluknya. Tapi kita nggak bisa hanya bergantung pada takdir. Kenapa? Karena kita nggak tahu takdirnya seperti apa. Contohnya seorang petani misalnya. Seorang petani dia nggak tahu saya panen ini bisa berhasil ataukah saya nanti di dalam panen gagal, kan nggak tahu. Terus gimana caranya? Ya dia tinggal bergerak aja, menanam dulu, menyirami dulu tanamannya, menjaga dari hama, berjuang dulu sampai nanti tiba waktu panen, dia akan tahu takdir Allah Subhanahu wa taala apakah panen dia berhasil atau enggak. Dan Allah itu akan giring seseorang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu muyassarun lima khuliqa lah. Ya, semua akan dimudahkan sesuai dengan yang memang Allah inginkan. Takdirnya seperti apa akan dimudahkan menuju ke situ. Dan dari sinilah ketika usaha kita imbangi dengan tawakal kita imbangi dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan hasil yang baik. Nah, nah Ustaz, tapi kadang Ustaz, ada orang-orang yang dia sudah yakin porsi tadi, dia ikhtiar, kemudian dia juga percaya takdir rezekinya dia. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, keadaan-keadaan tertentu, pasti seorang punya harapan Ustaz ya. Ketika dia berikhtiar, harapan ikhtiarnya mendapatkan sekian. Tapi realitanya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh dari apa yang dia inginkan Ustaz. Jauh dari apa yang dia harapkan. Sehingga terkadang orang itu mempertanyakan takdir tadi Ustaz. Sehingga dia berusaha A, tapi takdirnya berkata B. Nah, gimana caranya menjaga agar keimanan kita terhadap takdir tadi itu tidak berubah, Ustaz? Rasa syukur kita, rasa ikhlas kita terhadap apa yang telah Allah berikan dari takdir tersebut tidak berubah dengan ekspektasi yang mungkin sudah kita bangun dari ikhtiar tadi, Ustaz. Naam, kita diperintahkan untuk ikhtiar dan sisanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hasil. Dan disitulah kita akan mendapatkan kenikmatan ketika kita meyakini beberapa hal. Di awal kita meyakini bahwasanya semua rezeki ini sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya akan mendapat bagiannya. Bagiannya berbeda-beda. Naam, sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mencari rezeki kita. Naam, kemudian setelah kita yakini itu, kita harus tahu bahwasanya rezeki ini juga ujian dari Allah. Bukan berarti terus kalau rezekinya banyak, kita itu sukses, itu nggak diuji, enggak. Justru ketika kita dapat banyak, itu juga ujiannya lebih besar. Jadi jangan kita pandang ujian itu hanya ketika rezeki sedikit aja. Rezeki banyak itu juga ujian dan itu lebih berat. Contoh kecil, kita nggak punya apa-apa. Untuk maksiat pun susah. Kita mau judi pun nggak ada uang. Kita mau beli ini nggak bisa, mau beli itu pun nggak bisa. Tapi ketika orang rezekinya, uangnya dia banyak, dia bisa melakukan apa-apa. Di sini ujian dia lebih berat. Ya. Jadi jangan kita kira bahwasanya kita ini dikasih sedikit berarti Allah nggak suka sama kita, ujian kita ini. Nggak. Di situ justru ada kebaikan yang Allah inginkan untuk kamu. Mungkin saja Allah ingin menyelamatkan kamu. Kalau kamu banyak nggak pernah ke masjid. Ya. Mungkin kamu dicukupkan supaya apa? Kamu rajin ke masjid. Bisa jadi itu cinta Allah. Dan jangan kita batasi rezeki itu hanya pada uang. Ya. Jangan kita batasi rezeki itu hanya pada uang. Rezeki itu banyak. Ada anak-anak itu rezeki. Kita punya iman, rezeki besar. Kita memiliki ilmu, rezeki. Kita memiliki lingkungan yang baik, itu rezeki, kesehatan. Nah, ini semua rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada kita banyak kebaikan, keyakinan dalam hati. Intinya kita lapangkan saja dari hati kita, terima bahwasanya pasti yang Allah perbuat kepada kita itu baik. Itu yang kita ingat. Satu hal, Allah itu nggak mungkin salah. Ya. Allah itu nggak mungkin salah dalam menentukan. Kalau kita sudah ikhtiar, Allah kasih seperti itu, ingat, berarti itu yang terbaik buat kita. Itu yang terbaik buat kita. Itu yang harus kita yakini supaya hati kita lapang. Kalau kita banyak menuntut, hati kita nggak lapang. Kenapa kok Allah kasih seperti ini? Padahal usaha-usaha sudah lebih. Kamu nggak tahu, mungkin saja kalau kamu diberi lebih, di situ ada keburukan buat kamu. Jadi Allah kasih yang terbaik untukmu. Nah, Ustaz, kaitannya tadi dengan meyakini bahwasanya Allah tidak mungkin salah, Ustaz. Mungkin seseorang ketika dia dalam keadaan tertentu, keyakinan ini, iman ini bisa kuat, Ustaz. Tapi kadang ketika ujiannya semakin berat,
kadang kadar keimanan ini bisa turun, Ustaz. Kepercayaan tadi kadang bisa turun. Nah, gimana caranya supaya kita diuji apapun keimanan kita bisa tetap stabil, Ustaz? Nah, ini ya, imannya jangan turun. Ini gimana caranya supaya mungkin tadi mindset pola pikir itu mungkin sudah coba kita tanamkan, tapi kadang seorang ketika diterpa ujian yang sangat berat, ujian keimanan ini mulai goyah. Caranya biar stabil gimana, Ustaz? Nah, namanya manusia. Iman itu ada pasang, ada surut. Ya. Kita iman naik turun itu pasti. Karena makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau para malaikat imannya mereka stabil, nggak akan naik, nggak akan turun, ya tetap seperti itu. Para nabi iman mereka naik terus, nggak pernah turun. Kenapa? Karena mereka maksum dijaga oleh Allah. Sedangkan kita manusia biasa, iman kita pasti ada naik, ada turun. Nah inilah yang mempengaruhi dalam menghadapi segala masalah adalah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Terus gimana supaya iman kita ini selalu kokoh, selalu kuat, selalu kuat? Nah, kita mau menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kita memperbanyak amal baik. Bi kathratis sholati wa ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahwati. Kita memperbaiki sholat kita, memperbanyak ibadah kita, memperbanyak ketaatan kita, tinggalkan semua nafsu-nafsu kesenangan itu. Itu semua akan menguatkan iman kita. Contohnya dengan apa? Baca Al-Quran. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Contohnya apa? Dengan ngaji, ya, berzikir, duduk di majlis ilmu, bertemu dengan orang soleh, memandang mereka. Itu akan menguatkan iman kita. Dan kalau sudah iman ini kuat, al-iman yazid wa yanqus, ya. Iman itu bisa naik, bisa bertambah, bisa berkurang. Ketika iman kita kuat, maka sebesar apapun masalah yang kita hadapi akan menjadi ringan. Contoh kecil. Kalau ada seorang, dia tadi itu memiliki majikan yang kaya raya, ya. Memiliki majikan yang dia punya segala-galanya, kekayaannya di mana-mana. Dia akan merasa dirinya tercukupi. Walaupun di saat itu ada masa paceklik, ada masa sulit, ada masa susah. Kenapa? Karena dia merasa Tuhan saya itu bos besar, Tuhan saya banyak hartanya, Tuhan saya banyak makanan, saya pasti diberi makanan, ya. Saya pasti diberi harta. Nggak mungkin, walaupun orang-orang susah, nah, pasti dia merasa seperti itu. Contoh lagi, ketika ada orang dekat dengan orang besar, ya, dia merasa aman walaupun dia dalam keadaan sulit. Kenapa? Oh, saya ada, mungkin orang tua saya, orang punya, oh mungkin orang terdekat saya, dia adalah bos besar. Dia merasa agak aman. Kenapa? Karena dia memiliki orang-orang yang dia percaya. Ya. Ya. Kalau dengan orang saja dia bisa percaya seperti itu, kenapa kita dengan Allah nggak percaya? Padahal Allah yang maha kaya, Allah raja di raja, Allah yang berkuasa, yang punya segalanya. Harusnya kita yakin, Allah Tuhan kita maha baik, nggak akan mungkin membiarkan kita semua celaka, kelaparan dan lain sebagainya, nggak akan. Kenapa? Kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan yang harus kita tanam sehingga sesulit apapun masa bisa kita lewati. Ya. Berarti sekali lagi tetap mindset kita, pola pikir kita harus tetap kita kokohkan, Ustaz, ya. Tapi kadang, Ustaz, nggak jarang juga orang itu ketika diterpa masalah, mungkin dia berusaha mengokohkan keimanan tadi. Tapi terkadang ada lintasan-lintasan hati mengeluh, mempertanyakan, kenapa kok seperti ini dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Itu apakah termasuk tanda lemahnya iman ataukah itu termasuk tanda dosa dan lain sebagainya ketika ada lintasan-lintasan hati mempertanyakan ketetapan-ketetapan Allah yang kita terima, Ustaz? Nah, bagi manusia itu khawatir, itu sifat manusiawi. Ketika kita khawatir gimana ke depannya, itu sifat manusiawi. Tapi yang terpenting yang perlu kita ingatkan, jangan sampai hal itu membawa kita kepada ragu kepada Allah. Syak fir rizq, kita ketika ragu terhadap rezeki, itu berarti kita meragukan Allah yang memberikan rezeki. Dan jangan sampai kita putus asa dari Allah. Karena Allah itu maha baik. Allah nggak akan mungkin menghancurkan kita, nggak mungkin membiarkan kita hancur begitu saja, nggak akan. Allah pasti akan penuhi kebutuhan kita. Jadi jangan putus asa dari Allah. Kemudian kita juga harus percaya, ya. Kita harus percaya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu akan memberikan kepada kita yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Nah, kemudian untuk mengeluh, ya, untuk mengeluh sendiri ini kan sifat manusia. Ya. Manusia itu memang kadang lebih sibuk dengan sesuatu yang nggak ada daripada sesuatu yang ada. Fokusnya manusia itu sama yang nggak ada. Orang kalau sudah terbiasa sibuk fokus dengan yang nggak ada,
nanti suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan buat dia merasa sadar ketika kehilangan sesuatu yang ada. Nah, ini bahaya. Ini kita harus ingatkan kepada diri kita. Kadang kita ini terlalu sibuk mengejar yang belum kita dapatkan, apa yang sudah kita dapatkan kita lupakan. Contoh kecil, ya. Di rumah ada suami yang baik, atau di rumah ada orang tua masih ada. Ini semua nikmat besar. Tapi kadang kita lupa dengan nikmat-nikmat yang ada itu, kita fokus dengan yang nggak ada. Nanti kalau sudah mereka nggak ada, kita baru tahu, ya Allah, ibu saya sudah nggak ada, ya Allah, ini sudah nggak ada, baru kehilangan. Nah, kadang juga kita sebagai manusia lebih fokus dengan kesulitan yang menimpa kita, kita lupakan kenikmatan. Ada 9 kenikmatan, ada 1 kesulitan. Yang kita fokuskan 1 kesulitannya. Padahal kita bisa tengok 9 kenikmatan yang lain. Kenapa hanya kesulitan aja yang kita lihat? Nah, itu yang harus kita pikirkan kembali. Nikmat kita masih banyak. Nah, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dalam bidang ini, tapi kita masih memiliki nikmat lain yang masih banyak. Contoh, kita masih bisa bangun, bisa beraktivitas. Berapa banyak orang yang terbaring di rumah sakit di atas kasurnya. Contoh juga, kita masih bisa melihat. Berapa banyak orang yang nggak bisa melihat, bisa mendengar. Banyak orang nggak bisa mendengar. Ini semua nikmat-nikmat yang kadang kita nggak sadar. Belum lagi nikmat-nikmat lain yang lebih besar lagi. Nah, berarti sekali lagi tadi Ustaz, bahwasanya kita tidak boleh fokus kepada kesulitan Ustaz ya. Karena mungkin seperti yang antum jelaskan, orang itu lebih mudah untuk mengeluh dibandingkan bersyukur Ustaz ya. Lebih mudah mengeluh dibandingkan bersyukur, padahal punya banyak rezeki, punya banyak nikmat. Nah, yang menarik Ustaz dari yang antum sampaikan juga tadi dengan penjelasan-penjelasan antum di awal, bahwasanya ternyata rezeki itu tidak hanya harta Ustaz ya. Nah, mungkin coba antum bisa lebih jabarkan lagi Ustaz, apa berbagai macam rezeki supaya kita bisa lebih mengetahui ternyata rezeki kita tuh berlimpah, tapi kita nggak menyadari bahwasanya kita diberikan berbagai macam rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Nah, banyak orang yang mengatakan atau menganggap bahwasanya rezeki itu hanya sebatas pada uang aja. Ketika disebutkan rezeki, uang. Padahal rezeki itu segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Yang bisa kita manfaatkan itu semua rezeki. Kita diberikan ilmu, itu rezeki besar. Enggak semua orang dikasih ilmu sama Allah. Karena ilmu itu diberi sama Allah kepada orang-orang pilihan. Terutama ilmu agama. Allah nggak kasih ke semua orang. Yang dicintai sama Allah yang Allah kasih. Ketika kamu dapat ilmu, itu rezeki besar. Ya. Belum lagi kesehatan. Kesehatan mana yang bisa dinilai dengan harga? Kita tahu bagaimana ketika sakit kita mengeluarkan uang yang nggak sedikit pastinya. Dengan kesehatan ini sudah mahal sekali rezeki yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi anak yang soleh. Ya. Semua nikmat itu banyak. Ya. Nikmat Allah itu begitu banyak. Tetapi nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia adalah ketika kita dikasih anak-anak soleh. Ini nikmat yang paling besar, yang kadang kita nggak sadar. Mungkin kita di dalam bab uang nggak banyak, tapi ketika kita punya anak soleh, adem hidup kita, tenang hidup kita. Nah, itu kaitannya dengan iman tadi apa? Yang membawa kita ketenangan, mengajak kita kepada hidup dalam keadaan tenang, sesuai dengan iman kita. Iman kita naik tinggi, ya ketenangan kita pun juga akan tinggi. Kalau kita nggak ada keimanan, mau punya segalanya. Kalau perlu hartanya banyak, pusing hidupnya nggak tenang. Harus dijaga rumahnya, ya. Belum lagi mikirin uangnya takut hilang, ininya takut hilang, belum lagi keluarganya ada yang berantakan, belum lagi anaknya yang nggak soleh, yang berani sama orang tua anak. Ini semua menyebabkan hidup nggak tenang. Lah untuk apa itu semua? Jadi kita harus sadari bahwasanya rezeki Allah bukan hanya uang saja. Mungkin di saat ini ekonomi sulit, dalam keuangan sulit, pekerjaan sepi, bisnis jatuh, harga dan lain semakin mahal. Tapi kita sadari rezeki Allah di luar itu masih banyak. Contoh kita saat ini nggak di penjara, kita masih bisa kegiatan normal. Kita saat ini hidup di negara yang aman, ya. Kita nggak ada bom, nggak ada serangan, tembakan dan lain sebagainya. Keluarga semuanya masih bersatu, masih ada. Nah, ini semua nikmat yang kalau kita syukuri itu akan menambah ketenangan dan kita sadar bahwasanya rezeki bukan sekedar uang. Nah, berkaitan juga dengan masalah ini, Ustaz. Terkadang banyak orang yang kemudian selain dia berusaha tawakal sebagai seorang mukmin punya senjata berupa doa, Ustaz. Nah, Doa sebagai sebuah senjata. Tapi terkadang, Ustaz, ada orang-orang yang sudah berusaha berdoa berkali-kali, tapi tak kunjung doanya, dia merasa doanya tak kunjung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya bagaimana Ustaz, cara kita memahami konsep doa ini, melihat doa ini sebagai sebuah hal yang kemudian bisa kita upayakan, tapi di sisi yang lain ketika sudah berusaha berdoa tak kunjung jawaban itu datang, bagaimana bersikap Ustaz? nah,
kita dianjurkan selain untuk usaha harus disandingi dengan berdoa. Doa itu kita minta kepada Allah apapun. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu sangat suka, sangat sayang kepada hambanya yang mau meminta kepadanya. Allah sangat cinta. Bahkan ketika kita nggak minta, nggak berdoa sama Allah, Allah marah. Ketika kita sudah berdoa, tapi kok doanya kita nggak diberi sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak dapatkan. Nah, disitulah satu, kita jangan putus asa. Jangan putus asa. Jiddu bid-doa, fa innahu may yukthiru qara'al bab, yusiku ayyuftahlah. Sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Kenapa? Karena orang yang terbiasa mengetuk pintu, maka suatu saat pintu tadi akan terbuka baginya. Ya. Pintu pemerintah, pintu raja akan tertutup. Pintu saudara akan tertutup. Pintu keluarga akan tertutup. Pintu kerabat, teman semua akan tertutup. Tapi yakinilah, satu pintu, yaitu pintu Allah, tidak akan pernah tertutup selama-lamanya. Minta sama Allah, walaupun kamu berdarah-darah. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah sama Allah dalam keadaan kamu yakin bahwasanya Allah pasti akan memberi. Nggak akan mungkin nggak memberi. Sekarang begini, kalau kita minta sama manusia, manusia mungkin nggak memberi kepada kita. Kenapa? Oh, mungkin dia tadi itu memang bakhil, ya, pelit, ya. Oh, mungkin kalanya memang dia nggak mampu. Kita minta, memang dia nggak punya, dia nggak bisa memberi. Atau mungkin juga manusia yang kita minta, dia nggak tahu, nggak dengar minggat muselnya. Nggak dibaca pesan WhatsApp kita, ya. Mungkin. Jadi itu manusia. Tapi kalau Allah nggak mungkin. Satu, Allah nggak akan kikir, bakhil, nggak mungkin. Allah juga nggak akan mungkin nggak mendengar permintaan kita. Bahkan yang terbesit di hati pun Allah tahu. Dan Allah nggak mungkin nggak mampu. Pasti Allah mampu segala-galanya. Jadi kita harusnya yakin sangat bahwasanya Allah pasti memberi. Cuma kita harus ketahui bahwasanya Allah memberi itu bukan semua sesuai dengan yang kita minta. Enggak. Kadang Allah akan memberi seketika itu, langsung. Sama dengan yang kita minta. Kadang sama Allah disimpan, Allah akan berikan di waktu yang tepat. Bukan sekarang, tapi nanti waktu yang tepat. Kadang Allah Subhanahu Wa Taala sengaja nggak kasih itu, kasih yang lain. Kenapa? Karena Allah tahu itu nggak baik buat kamu. Yang baik seperti ini. Kamu sudah berharap minta lolos, minta bisa, minta sukses, minta nggak dikasih sama Allah di sini. Tapi Allah kasih yang lain. Ya, diganti sama Allah. Bisa jadi juga doa kamu dirubah sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga kamu dari mara bahaya. Dan bisa jadi doa kamu disimpan oleh Allah dan diberikan nanti di akhirat. Dengan sesuatu yang lebih besar. Dan itu yang harus kita yakini. Orang kalau menerapkan ini, insya Allah hidupnya tenang. Maksudnya sudah usaha dan berdoa. Dia akan tenang. Kalau usahanya sukses, alhamdulillah, berarti itu yang Allah inginkan. Kalau usahanya gagal, dia juga alhamdulillah, saya sudah berdoa kepada Allah. Dibuat sama Allah gagal, berarti Allah ingin ada yang lebih besar, ada yang lebih baik buat saya dari yang lain. Nah, ini pertanyaan terakhir Ustaz, yang banyak juga ditanyakan oleh masyarakat. Saya juga banyak ditanya oleh teman-teman Ustaz, bahwasanya saya itu sudah beramal, saya sudah sholat, saya sudah melakukan berbagai macam upaya meningkatkan keimanan saya kepada Allah. Tapi kehidupan saya ini tidak kunjung membaik. Ya. Ekonomi sulit, keadaan sulit. Di lain sisi, kadang dia membandingkan dengan orang-orang yang, mohon maaf, mungkin non-muslim. Tapi hartanya ada, keluarganya harmonis, bahagia, dan lain sebagainya. Kadang dia kemudian mempertanyakan atau bahkan membandingkan kondisi dirinya yang sudah berupaya mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan dengan orang yang non-muslim, tapi keadaannya secara duniawi nggak kurang satu apapun. Nah, bagaimana Ustaz menjawab, menyikapi hal-hal yang seperti ini, Ustaz? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan orang-orang. Pertama, kita harus tahu bahwasannya dunia itu bukan tolak ukur kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Kalau Allah letakkan dunia itu memang kemuliaan, suatu kebanggaan, dan kesuksesan itu letaknya pada dunia, seberapa banyak dia memiliki harta, seberapa banyak dia hidup dalam nikmat ya, dunianya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan air kepada orang kafir. Kenapa? Karena Allah sendiri tidak akan, Allah Subhanahu Wa Taala menganggap dunia itu remeh. Bahkan kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya", apabila dunia itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seperti sayap nyamuk, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan minuman kepada orang-orang kafir. Harganya seperti sayap nyamuk. Ini menunjukkan bahwasanya dunia itu lebih hina, lebih rendah daripada sayap nyamuk. Sehingga Allah berikan kepada mereka bukan hanya air, kalau perlu istana, kalau perlu menguasai beberapa macam daerah, wilayah, kekuatan dan lain sebagainya, dikasih sama Allah. Kenapa? Karena memang nggak ada nilainya.
nggak ada harganya, dunia rendah ya. Itu yang harus kita tahu. Letak kemuliaan bukan pada dunia. Kemudian yang harus kita sadari juga bahwasanya orang itu justru semakin dia beriman, semakin besar ujian yang dia dapat. Nah, kita tahu asyaddul bala al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Paling beratnya, paling besarnya ujian yang Allah berikan kepada hamba adalah para nabi. Kemudian yang serupa dengan mereka yang mengikuti mereka. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin besar angin badai yang akan menghampiri ya, dalam kehidupannya. Itu sudah memang Allah tetapkan seperti itu. Itu bahasa cinta Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hambanya. Jadi kita harus siap-siap. Ketika kita semakin baik, ya kadang ujiannya pun juga semakin tinggi kualitasnya. Bukan untuk menghancurkan, merendahkan kita, enggak. Justru di situ untuk meningkatkan kualitas kita semua. Nah, kemudian yang ketiga, jangan kita heran melihat kok ada orang-orang itu nggak sholat, nggak ibadah, nggak ini kok enak hidupnya. Itu istidraj. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memang sengaja mengulur bagi mereka azab dan siksaan untuk mereka. Kelihatannya nikmat, tapi padahal di situ azab. Kelihatannya dia dalam keadaan mendapat karunia, padahal di situ dia mendapatkan kesengsaraan, musibah. Nggak sholat, tapi kok pekerjaannya makin lancar. Ada orang bilang, saya nggak pernah bayar zakat, saya nggak pernah sedekah, tapi lihat, saya banyak harta, saya sukses dalam bisnis saya begini. Nah, itu semua ditipu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Ya Allah tunda siksaan mereka sampai datang waktunya, barulah mereka disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita yang sholat, kita yang ibadah, kok mendapat ujian dari Allah, jangan kita sedih. Kenapa? Karena disitulah Allah ingin naikkan level kita. Dosa kita dihapus, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan bandingkan kita sama orang. Ini kan pertanyaan ini muncul karena kita ini banyak membandingkan dan melihat orang sekitar kita. Itu yang membuat kita banyak mengeluh. Baik di dalam sosmed dan lain sebagainya, kamu jangan suka melihat orang dalam nikmat lebih. Kalau urusan dunia, lihat yang di bawah kamu. Kalau urusan akhirat, lihat yang di atas kamu. Sehingga apa? Dalam hati kamu banyak bersyukur. Dan setan itu memang nggak suka melihat hambanya Allah Subhanahu Wa Taala bersyukur, nggak suka. Makanya dalam perkataan iblis yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu tidak akan dapatkan ya Allah mereka itu para manusia hamba-hambamu itu mereka bersyukur. Kebanyakan dari mereka pasti ingkar terhadap nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit sekali yang mau bersyukur. Nah, ini jangan banyak lihat orang ini kok diberi gitu, orang ini. Dah kamu fokus aja sama apa yang Allah wajibkan kepada kamu, jalani, semua sudah dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, berarti intinya dari berbagai macam hal yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini, bagaimana kita punya sudut pandang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dunia ini ya tempatnya ujian, tempatnya cobaan, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, maka itu tanda cintanya Allah kepada kita. Dan berbagai macam rezeki yang Allah berikan kepada kita bentuknya bermacam-macam, bisa jadi harta, bisa jadi keluarga, bisa jadi kemudahan dan lain sebagainya. Dan sekali lagi kepercayaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah ini yang menjadikan berbagai macam hal yang datang kepada kita sebagai seorang mukmin bisa menjadi kebaikan, Ustaz ya. Nah, Ketika yang datang keburukan, ujian, kemudian dia bersabar. Ketika yang datang adalah nikmat, dia bersyukur, maka itu jadi kenikmatan bagi dirinya. Nah, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya, atas motivasinya, atas sudut pandangnya, dan semoga ini menjadi bekal juga, menjadi celengan keimanan juga kepada para pemirsa media MCA Solo dimanapun berada. Dan semoga apa yang sudah kita dengar pada kesempatan kali ini di video ini menjadi satu tambahan ilmu dan tambahan amal serta penambahan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi pemirsa media MCA Solo yang menyukai tayangan ini, silahkan untuk di-share, di-like, dan disebarkan ke manapun untuk menjadi manfaat kepada kita semua. Dan insya Allah kita akan kembali pada MCA Talk selanjutnya di episode yang selanjutnya yang membahas berbagai macam permasalahan sehari-hari. Insya Allah kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.